di intip.in/cipro7th. Oke, aku share screen ya. Oke, jadi hari ini kan bahas PBO, pemrograman berorientasi objek. Ini materi kalian di semester 3, terutama kalian yang semester 3. Yang semester lain mungkin pernah kan ya materi ini. Nah, sebenarnya apa sih PBO itu? Jadi, pemrograman berorientasi objek ini sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah melalui perspektif objek. Jadi gambarannya itu kayak gini. Misalkan kalau kita mau ngoding ya, kita itu ada 3 objek. Nah, ini kan hewan. Kan ada kelinci, ini yang kuning ini kelas, yang warna oranye ini atribut. Atribut itu kayak data-datanya. Kayak kelinci itu punya apa aja, punya tinggi, punya berat, punya umur. Kalau misal objeknya ini kayak misal handphone gitu, handphonenya itu punya RAM berapa, terus baterainya berapa, pokoknya data-data dari objek tersebut. Ini namanya atribut. Terus yang warna abu-abu ini, itu namanya metode. Metode ini seperti perilaku atau apa yang bisa dilakukan oleh objek ini, objek yang warna kuning ya. Jadi kalau misal kita mau ngoding buat kelas 1-1 kayak gini, itu kan bisa dibilang lama gitu. Maka dari itu adanya konsep OOP ini untuk mempermudah. Jadi kita buat kelas hewan. Nah, hewan ini sudah mewakili sifat-sifat yang dipunyai oleh ketiga objek ini. Jadi kita nggak perlu ngoding banyak 3 ini, tapi kita itu bisa diringkas dengan mengimplementasikan OOP. Kayak hewan, ini udah mewakili ketiga ini, punya tinggi, berat, umur, makan, set umur, get umur. Ini metode-metodenya dari kelas hewan. Terus objek-objek ketiga tadi itu kita buat dengan kita bisa buat dengan cara membuatnya dari kelas hewan yang telah kita buat tadi. Jadi kalau contoh ngodingnya kayak gini. Ini udah kelihatan IntelliJ-ku nggak? Ya. Nah, ini kalau misal kita buatnya itu nggak pakai apa ya? Nggak pakai konsep object oriented programming. Kita buat kelas kelinci, terus kita buat satu-satu integer tinggi, buat variabelnya satu-satu, terus kita buat fungsinya satu-satu, terus dipanggil gitu. Tapi karena kita ini sudah menerapkan konsep OOP, jadi atribut-atribut yang dipunyai oleh ketiga objek tadi, kelinci, terus ikan, terus apalagi satunya tadi ya. Pokoknya itu kita masukkan dalam kelas hewan. Jadi kelas hewan ini kayak istilahnya jadi template-nya gitu loh. Jadi blueprint kalau kita mau buat objek hewan. Nah, ini kan tadi Nah, ini kan tadi kelas hewan punya atribut 3 ya, tinggi, berat, dan umur. Atribut itu data-data yang dimiliki suatu kelas tersebut. Kayak hewan punya tinggi, punya berat, punya umur. Ini bisa juga kalian tambahin lagi. Nah, ini tuh namanya access modifier. Kalau kelasnya, kalau public itu artinya dia bisa dilihat oleh kelas manapun, oleh interface manapun, dan ya pokoknya benar-benar public, bisa dilihat dari kelas manapun, interface manapun. Kalau protected ini bisa dilihat oleh, bentar, ini nyusahin yang atas zoom-nya ini. Nah, kalau protected ini bisa dilihat oleh kelas turunannya, kayak kelinci. Kan kelinci ini suatu objek dari kelas hewan. Nah, itu kelinci ini bisa melihat atribut berat. Jadi kayak gini.
ini kelinci kan. Kalau kalian tulis kelinci, nah ini tuh bisa manggil atribut tinggi. Soalnya dia itu access modifier-nya protected. Jadi bisa dilihat oleh bawahannya ini. Oleh kelinci, ikan, sapi. Tapi kalau access modifier-nya itu private, ini tuh nggak bisa dilihat oleh kelas bawahnya ini. Jadi benar-benar ini tuh private ini bisa dilihat oleh kelas hewan ini saja. Kelas lainnya itu nggak bisa ngelihat atribut umur. Kayak gitu. Bentar. Iya, ini harus pakai stop kelinci.tinggi. Nah, jadi dia tuh bisa manggil atribut tinggi soalnya ini tadi protected kan, public. Kalau protected juga bisa dilihat, tapi kalau private nggak bisa. Itu access modifier-nya. Nah, ini sekarang ada lagi namanya, yang ini tuh namanya konstruktor. Nah, konstruktor itu apa? Jadi konstruktor ini metode, tapi itu namanya itu sama kayak nama kelasnya. Hewan ini juga hewan. Nah, gunanya apa konstruktor ini? Jadi kalau misal kita mau buat objek baru, kita itu panggil konstruktor ini di main metodenya. Kan ini ada konstruktor, terus parameternya double tinggi. Nah, kalau kita buat objek di sini, nah kalau misal kita buat objek kayak ini kan aku buat objek ikan, hewan, terus ini parameternya tinggi 8. Nah, ini manggil dari konstruktor yang ini. Jadi intinya konstruktor ini penting buat kita nanti membuat objeknya. Ini juga konstruktor juga. Jadi konstruktor itu bisa dibuat nggak cuma satu, tapi beberapa, tergantung. Jadi bedanya itu dari parameternya ini, kan ini double tinggi. Terus ini parameternya double tinggi, double berat, integer X. Nah, ini gunanya buat apa? Nanti buat dipanggil untuk membuat objeknya. Bentar, aku balik lagi. Ini. Apakah ada yang ditanyakan terkait konsep yang ini tadi? Kayak aku masih bingung buat apa sih OOP itu gitu. Mungkin kalau ada yang dibingungkan langsung aja tanyakan, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kelas, ya dari semua ini merupakan kelas. Bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi atau metode dan variabel atau atribut dalam satu tempat. Kelas ini blueprint dari sebuah objek atau cetakan untuk membuat objek. Penulisannya harus pakai huruf kapital di depannya. Terus kalau atribut sesuai yang aku jelasin tadi, itu data-datanya yang dipunyai suatu kelas tersebut. Kayak hewan punya tinggi, punya berat, punya umur. Kalau misal tumbuhan, terus punya tinggi, terus buah, pokoknya kayak data-datanya lah yang dipunyai suatu hewan tersebut. Terus kalau access modifier ini yang aku jelasin tadi juga, ada public, protected, private, sama no modifier. Jadi ini juga bisa dihapus. Nah, kalau ini berarti dia nggak punya modifier. Yang keempat ini, kalau public, dia bisa dilihat oleh kelas, oleh satu kelas ini bisa dilihat. Kalau package sama juga bisa dilihat. Kalau subkelas ini nanti ke materi ke inheritance atau pewarisan. Kalau nggak salah, mungkin pertemuan berikutnya itu kalian nanti di PBO ada bahas inheritance atau pewarisan. Nah, itu nanti dibahas antara subkelas sama superkelas.
Terus kalau public juga bisa dilihat oleh package lain. Kalau protected ini tuh bisa dilihatnya oleh kelas yang sama, terus package yang sama, terus subkelas juga bisa lihat. Tapi kalau private bisa dilihat di dalam kelas ini doang. Jadi kalau misal ini ada private integer umur, nah F Java ini kan udah kelas lain. F Java ini nggak bisa lihat variabel umur, soalnya dia di private gitu. Kalau no modifier di kelas yang sama dia bisa dilihat, di package yang sama dia bisa dilihat, tapi di subclass sama package lain dia nggak bisa dilihat. Terus kalau ini konstruktor yang aku jelasin tadi, metode yang punya nama sama kayak nama kelasnya. Jadi itu namanya harus sama. Merupakan suatu metode memiliki nama sama dengan kelas yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new membuat suatu objek. Jadi nanti kalau misal kita buat objek, kita harus panggil konstruktornya di sebelah kata kunci new. Ini kan ada kata kunci new. Nah, ini kita panggil konstruktornya. Ini juga new hewan tinggi 8. New hewan tinggi 1 berat 3 age 1. Jadi terserah kita mau panggil konstruktor yang ke-1, kedua juga nggak apa-apa, disesuaikan. Tapi konstruktor ini juga punya maksud tersendiri gitu. Jadi kayak yang pertama, ini kan double tinggi ya parameternya. Nah, jadi tinggi yang ada di sini tuh akan diteruskan ke tingginya di sini. Mungkin agak bingung ya. Jadi kayak kelinci. Kan ini buat objek kelinci dari konstruktor hewan. Nah, tingginya aku kasih 1, beratnya aku kasih 3, age-nya aku kasih 1. Terus ini aku panggil kelinci dot makan. Artinya kelinci ini aku panggil metode makan di sini. Jadi dia akan mencetak hewan makan. Terus kalau ini set umur, fungsinya set umur. Jadi umur yang aku kasih di sini, ini kan umurnya 1. Jadi umur ini bakal jadi nilai dari atributnya si kelinci tadi. Gitu. Kalau get ini nge-return. Jadi nanti itu kalau manggil fungsi get, tapi kan ini nggak void ya. Ini kan nilai baliknya integer. Jadi kalau misal manggil fungsi get umur, dia itu harus dicetak, harus di print. Sistem out println umur kelinci adalah kelinci.get umur. Soalnya get umur ini metode yang nilai baliknya suatu integer, bukan void. Nah, ini aku age-nya 1, tapi di sini aku set umur 12. Maka dari itu nanti output-nya umur kelinci 12. Kayak ini output-nya. Kita buat objek kelinci, terus ini aku panggil fungsi kelinci.makan, output-nya ini. Terus ini sistem out println kelinci.tinggi, karena tingginya ini aku inisiasi 1, jadi ini kelinci.tingginya output-nya 1. Terus ini set umur, nggak nge-return apa-apa, nggak nge-print apa-apa, cuma ngeset umurnya jadi 12, kan semula 1. Terus ini sistem out println umur kelinci adalah kelinci.get umur. Karena udah di set 12, jadi waktu aku print get umur, nilainya itu 12. Umur kelinci adalah 12. Terus ini mencetak kelinci melompat. Terus ini aku buat objek lagi, objek ikan. Tapi waktu aku panggil konstruktornya, ini tuh tinggi aja. Jadi berat sama age-nya nggak ada kan. Nah, apa yang terjadi kalau berat sama age-nya nggak ada, nanti bakal ngasih nilai default. Kan ini ya yang aku panggil, cuma tinggi aja. Tapi umur sama beratnya nggak ada. Jadi kalau nggak diinisiasi di awal di sini, di pembuatan objek, nanti nilai default-nya dari sini.
kan ini aku nggak dikasih juga nilainya, jadi nilainya nanti 0. Umur sapi adalah 0. Tapi kalau misal ini aku ubah sama dengan sel 9. Nanti ini bakal berubah 9. Jadi karena dia nggak dikasih di sini, maka dia ambil dari umur dari kelas hewannya di atasnya. Jadi kalau dia nggak punya di objek ini, dia ambil di sini. Bentar lemot. Nah, ini kan umur sapi ada 9. Kalau misal nggak dikasih, nanti default 0 hasilnya. Terus ini ikan dot makan. Makan ini juga fungsi yang ada di hewan, metode yang ada di kelas hewan. Terus ini kita cetak ikan dot get umur. Ini tadi. Bentar. Aku salah nulis. Ini ikan ya harusnya. Umur ikan adalah 9. Terus ini mencetak ikan berenang dari sini. Pokoknya ini tuh kayak sesuatu yang bisa dilakukan ikan, tapi nggak dilakukan oleh objek lain. Jadi kalian tulis aja sendiri gitu di bawahnya objek ini. Gitu. Terus next. Kan atribut sudah, access modifier juga udah, konstruktor juga udah, metode ini ya kayak metode perilaku yang bisa dilakukan suatu objek itu tadi, kayak makan, terus get umur, terus set umur, itu namanya metode. Terus selanjutnya ini objek. Nah, kalau objek ini hasil instansiasi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Objek diciptakan dengan menggunakan keyword new. Ya, ini tadi kalau kita mau buat objek pakai ini panggil, kan biasanya kalau buat angka ya, int k sama dengan 9, 0. Nah, ini tuh kayak tipe datanya gitu kan. Nah, ini ikan itu juga, ini adalah objek dari kelas hewan, dan kita membuatnya itu pakai keyword new hewan, ini konstruktornya. Sama kayak itu. Kalau kita buat objek juga, depannya harus ada nama kelasnya. Terus, karena objek udah, nah, kan ini dari sini kan udah bisa dilihat, nah, gunanya OOP itu kayak apa. Jadi misal kita kerja di suatu perusahaan handphone gitu. Nah, kalau handphone itu kan nggak mungkin cuma ada satu tipe, pasti ada tipe A, tipe B, tipe C. Misal kayak function, misal kayak yang biasa-biasa SMS, telepon kan pasti semua handphone itu bisa. Tapi misal ada handphone yang tipe ini itu bisa BBM-an, tipe ini bisa buat Facebook-an. Nah, jadi gunanya OOP itu biar kode kita itu kayak lebih ringkas gitu loh. Kita cuma panggil kelasnya aja, terus kita buat objek, dan kita bisa modifikasi objek itu lebih mudah. Jadi bisa disimpulkan kelebihannya, memanfaatkan inheritance, kode berlebihan dihilangkan, dan kelas yang ada diperpanjang. Maksudnya ya biar nggak banyak-banyak banget lah kodenya, kita itu tinggal panggil-panggil kelas yang udah kita buat. Inheritance ini pewarisan. Nanti pakai keyword extends, tapi mungkin pertemuan ini nggak dijelaskan dulu. Terus mudah untuk mempertahankan dan memodifikasi kode yang ada, karena objek baru dapat dibuat dengan sedikit perbedaan. Terus menyediakan kerangka kerja yang baik untuk pustaka kode, di mana komponen software yang disediakan dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Jadi ini tuh bisa juga, misal kalian mau buat library, kayak biasanya kan kalian import java.util.arrays, itu gunanya buat modifikasi arrays. Nah, itu tuh kayak ya gunanya kayak gitu.
buat lebih mudah kita tinggal panggil library-nya, kita pakai fungsi-fungsinya tanpa kita tahu fungsi itu kayak apa. Itu gunanya AOP, jadi nggak ngoding panjang-panjang banget. Sistem dapat dengan mudah ditingkatkan dari sistem kecil ke besar. Ini tuh kayak misal kita mau improve, mau meningkatkan kelas ini tuh nggak perlu ngubah-ngubah kelas objeknya ini banyak-banyak gitu. Jadi kita tinggal edit kelas utamanya biar nggak susah-susah. Terus penggunaan kembali kode jauh lebih mudah daripada bahasa pemrograman konvensional. Kalau menurutku sih PBO ini nggak sesusah yang Alpro dulu sih, karena udah jelas gitu loh cara kerjanya kayak gini, sintaksnya juga udah jelas, nggak perlu Alpro dulu kan kita tuh perlu mikir, perlu logical thinking yang kuat gitu buat ngerjain soal. Tapi kalau PBO ini menurutku lebih mudah. Terus ini kekurangannya, karena ukuran besar, program kecepatan eksekusi menjadi lambat. Mungkin kalau masih program kecil kayak gini tuh nggak kerasa gitu, tapi kalau kita mau buat aplikasi yang benar-benar dipakai banyak orang, aplikasinya besar gitu, pasti ya kerasa kalau ya PBO ini memperlambat runningnya. Inilah bisa dibaca sendiri di sumbernya. Itu sih kalau yang PBO. Terus yang encapsulation ini tuh aku ambil dari itu sih, dari PPT-nya Bu Dwi. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman tentang ini tadi, atau aku banyak yang nggak jelas gitu jelasinnya. Ya, silakan Pak, tanyakan kalau lagi. ada yang bingung atau mungkin kecepatan gitu ya omongin aja. Pokoknya itu sih, kalau membuat kita buat kelasnya dulu yang mau dibuat cetakan, dibuat blueprint. Terus kita set atributnya, terus kita buat konstruktornya, terus kita buat metodenya apa aja yang dibutuhkan. Terus kita buat objeknya, udah deh, terus dipanggil fungsinya, dipanggil atributnya, gitu. Terus ya yang itu, satu lagi yang bisa di running itu dari main metodenya ini. Jadi yang kelas template tadi, kelas hewan ini tuh nggak bisa di running. Cuma yang di running itu kelas ya ini, yang ada public static void main metodenya ini yang bisa di running. Oke, next ya kalau nggak ada yang tanya. Encapsulation. Encapsulation definisi pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi serta menyediakan interface untuk mengakses variabel tersebut. Jadi variabel dan metodenya ini benar-benar kita tuh nggak tahu di dalamnya itu apa, tinggal kita itu pakai aja gitu loh. Nah, contoh jam tangan, penting sekali untuk mengetahui waktu, tapi kita nggak perlu tahu gimana jam itu bekerja. Konsepnya kayak gini. Don't ask how I do it, but this is what I can do. I don't care how, just do your job and I'll do mine. Jadi kalau kita nyetir mobil, ngendari sepeda kan kita nggak tahu di dalamnya itu kok bisa sih tiba-tiba kita muter-muter setir aja itu bisa jalan. Nah, kita nggak perlu tahu di dalamnya, tapi kita itu cukup tahu ini menggunakannya itu bagaimana. Itu konsep encapsulation, tapi sebenarnya udah masuk di yang aku jelasin tadi. Jadi ini tuh di dalam kelas hewan ini kita tuh nggak perlu tahu ini tuh metodenya ngapain aja sih. Kita itu tinggal make ini gini, kelinci.get umur, kita tinggal make fungsi-fungsinya aja. Tapi kalau di encapsulation ini di private data-datanya adalah proses penyembunyian suatu detail objek dari objek lain dan hanya menampilkan interface yang seharusnya terlihat serta dapat dimanipulasi oleh objek lain. Gimana caranya? Data memberikan atribut variabel harus dideklarasikan dengan level akses minimum, biasanya private atau protected. Jadi nggak di public ininya, atributnya itu nggak di public, tapi kita
private atau protected. Soalnya kita nggak mau ngasih tahu main metodenya itu, kita nggak mau orang tahu apa yang kelas ini lakukan. Terus menyediakan metode setters, men-set nilai, dan getters, mengambil nilai pada yang bersifat private. Terus kalau ini udah di protected atau private, kita panggil set sama get. Void set tinggi. Nah, ini sih gini aja kalau encapsulation. Tinggi. Terus ini this. Jadi kenapa kok ini pakai this, ini nggak pakai this ya? Kalau this itu kalau parameter ini tuh sama kayak atributnya. Nah, ini kan tinggi, ini juga tinggi. Jadi kalian bisa pakai this. Tapi kalau beda, ini kan umur, ini age. Nah, itu beda, bisa pakai ini, umur sama dengan age. Bukan, nggak boleh dibalik age sama dengan umur. Karena kita mau ngubah umurnya, bukan ngubah age-nya ini. This tinggi sama dengan tinggi. Udah sih gini aja kalau encapsulation sama aja sama kayak tadi, cuma atributnya di private atau protected. Terus ini pakai set sama get supaya kelas nanti kalau kita buat objek mereka itu nggak bisa ngakses atributnya tapi pakai metode-metodenya aja. Double get tinggi. Ini nggak ada nilai baliknya, jadi langsung aja return tinggi. Udah gini doang, menyediakan metode setters dan getters. Jadi kita kasih set sama get di setiap atributnya. Kalau atributnya tadi ada tinggi, berat, umur, berarti kita juga buat set tinggi, set berat, set umur, get tinggi, get berat, get umur, gitu. Menyediakan akses public method, dikenal sebagai interface untuk berinteraksi dengan objek lain. Jadi yang set sama get tadi itu kalian public. Ya, gitu doang. Mungkin latihan soal aja sih. Ini dari kelasnya Bu Dwi. Kalau kelasnya Bu Dwi biasanya cuma suruh nulis-nulis programnya, ngikutin ibunya nulis, kita juga nulis program. Terus biasanya disuruh share screen outputnya gitu. Ini tugas tapi. Jadi kita disuruh nulis kembali ini, terus tuliskan output, terus sama dijelaskan. Terus tambahkan statement biar outputnya kayak gini. Nah, mungkin teman-teman nggak kesulitan ya kalau misal disuruh nulis kayak gini. Tinggal ditulis lagi di IDE-nya, terus nanti outputnya juga udah pasti bener lah dari IDE itu. Mungkin aku soal yang agak susah aja sih. Yang ini. Misalkan kelas F didefinisikan dalam A. Misalkan F adalah turunan dari F kecil turun dari F besar, manakah pernyataan dalam B yang benar? Jadi kelas F, ini kan kelas F, punya integer I, static string S, void I method, sama static void S method. Ini tuh soal ini tuh tujuannya biar kita tuh paham bedanya yang static sama yang nggak ada statiknya. Ini kan static string S. Sama ini static void S method. Nah, kalau static ini itu nggak perlu kita buat objek, itu udah bisa dipanggil. Jadi kalau misal ini aku samain dulu ya sama soalnya.
static string s, terus ini juga nggak usah, nggak ada void i method, terus ini void s method. Nah ini main methodnya. Tadi kan aku buat main method di kelas yang beda, tapi main method itu juga bisa dibuat di kelas yang sama. Kayak ini, aku buat main methodnya di satu kelas sama kelas blueprintnya, kelas template-nya. New F. Nah, ini kan nggak ada konstruktornya ya. Tapi ini tuh nggak error. Kenapa kok F kurung-kurung ini nggak error, meskipun ini nggak ada fungsi konstruktornya? Karena Java itu sudah otomatis membuat konstruktor ini sendiri tanpa kita tulis. Tapi kalau misal kalian mau buat konstruktor juga nggak apa-apa. Misal mau buat konstruktor f inti koma string s juga nggak apa-apa. Terus this i sama dengan i, this sama dengan s. Tapi nanti ininya error. Soalnya ini ngikuti konstruktor yang ada di sini. Jadi kita kasih nilai awal, misal i-nya 6, terus stringnya kita kasih misalnya static. Nah, kita disuruh buktikan apakah ini benar atau salah. Caranya gimana? Caranya ketik aja di IDE-nya, nanti kalau misal dia error, artinya dia salah. Nah, ini system out println fi kan, yang pertama ini. Ini nggak error, artinya dia bisa. Nah, kenapa kok dia bisa? Soalnya i ini nggak statik kan. Kalau nggak statik, bisa dipanggil oleh objek. Tapi kalau dia statik, itu bisa dipanggil objek, tapi lebih baik dipanggil oleh kelas tersebut. Jadi kayak ini kan ada kayak warningnya kan, warna kuning kan. Soalnya ini tuh yang manggil objek, tapi beda lagi kalau yang manggil itu kelasnya. Jadi kalau F kecil ini objek, F besar ini kelas. Nah ini nggak ada kayak warningnya kan. Soalnya kalau statik itu lebih ke satu kelas itu punya nilai yang sama. Beda kalau objek kan bisa nilainya beda-beda. Kayak tingginya objek kelinci sama tingginya objek sapi kan beda. Nah, tapi kalau statik itu lebih ke nilainya sama. Jadi misal ini static string s, kalau bisa nilainya s ini udah semua objek dari kelas f, nilai s-nya itu sama. Gitu. Jadi yang pertama ini benar, yang kedua ini juga benar. Meskipun ya ada kayak warningnya gitu. Mana ya? Ya, nggak bisa kebaca sih. Terus yang metode ini ya, fi method ini juga nggak error. Berarti ini benar. Benar karena i method bukan statik. Jadi bisa dipanggil oleh objek. Nah, kalau s method ini kan tadi statik ya. Statik. Ini statik s methodnya. Jadi ini tuh nggak error, benar. Tapi statik itu lebih baik dipanggil oleh kelas. Alasannya ya karena kalau statik itu nilai dari variabel tersebut kalau bisa satu kelas sama. Terus yang ke 5 ini f.i
Ini nggak bisa ya langsung f.i. Nah, error kan? Wait. f.i ya error, soalnya ini kan nge-return. Nah, harus dipakai system out println dulu. f.i. Tapi ini error, soalnya ini tuh ini bukan statik, jadi nggak bisa dipanggil objek. Ini bukan statik. Ini bukan statik. Jadi harus dipanggil objek. Kalau dipanggil oleh kelas, kan F ini kelas. F ini kelas, jadi nggak bisa manggil I langsung. Harus objeknya yang manggil I. Tapi kalau bawahnya f.s, f.s, ini tuh nggak error karena S statik. Jadi kelas F bisa panggil S. Nah, soalnya S-nya statik gitu. Berarti yang error ini sama ini nanti fs method. Oh, wait. Oh, bukan f.i method yang error. Ini udah. Oh, nggak perlu sih, soalnya ini void. Jadi kan ini kan S method ini kan void, jadi nggak perlu system out println juga nggak apa-apa. So, dot method ini error karena ini method harus dipanggil oleh objek. Terus itulah kesimpulannya, pokoknya kalau statik itu dipanggil oleh kelas, kalau nggak statik itu dipanggil oleh objek. S method. Nah, kalau statik bisa dipanggil oleh kelas, tapi kalau non statik itu kelas yang bisa dipanggil oleh objek. Jadi yang benar ini yang pertama, kedua. Wait. Ini aku udah ada jawabannya kok. Jadi yang benar ini FI, FS. Ini juga benar. Ini benar. Ini nggak salah karena F itu kelas, jadi nggak bisa manggil non statik. Ini benar. Terus ini salah. Kelas nggak bisa manggil non statik. Itu intinya. Terus yang kedua, jelaskan perbedaan antara passing parameter tipe primitif dan passing parameter tipe referensi. Tunjukkan keluaran dari program berikut. Nah, parameter tipe primitif dan parameter tipe referensi. Ini kan ada fungsi ya. Public static void increment count C integer times. Nah, jadi yang C ini parameter tipe referensi, kalau integer times ini parameter tipe primitif. Outputnya nanti ini count is 100 sama time is 0. 101 sama time is 0. Nah, kenapa kok yang count ini berubah, time ini tetap 0. Jadi oke, aku jelasin dari awal. Kelas count dulu. Nah, di kelas count ini ada atribut integer count sama ini konstruktor integer C. Nanti kalau misal
dia ngasih nilai C, berarti count-nya ini berubah jadi nilai C. Terus ini ada konstruktor juga, konstruktor count. Kalau misal nggak dikasih parameter apapun di sini, jadi nanti nilai count-nya 1. Terus ini main metodenya. Nah, kita buat objek myCount. Count, myCount, newCount. Kan myCount ini dibuat dari konstruktor count buka kurung. Kan buka kurung ini berarti merujuk ke sini. Berarti count-nya 1. Terus times ini 0, ini variabel. Terus ini ada looping. Looping 100 kali. Di increment, kita panggil fungsi increment. Nah, fungsi increment-nya itu ini kan. Fungsi increment-nya ini. Nah, di increment ini nilai C itu di apa ya? Di looping. Enggak di looping sih. Ditambahi 1. Si count plus ini kan nilai count-nya itu ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1 terus. Nah, di increment-nya berapa kali? Karena ini di looping 100 kali, jadi kita increment 100 kali. Awalnya yang nilai count-nya ini kan 1. Jadi nilai count-nya ini karena di looping 100 kali, jadi nilainya 101. Terus times ini kan juga di looping ya. Harusnya times ini juga di looping 100 kali ya. Tapi kenapa kok nilainya 0? Karena ini integer times, tapi ini juga di looping 100 kali. Tapi waktu dia keluar dari metode ini, nilainya itu balik lagi ke nilai ini. Soalnya kalau c.count ini ngerubah sampai ke memori variabel tersebut. Jadi ini. Passing parameter tipe primitif merupakan pengiriman parameter yang dilakukan dengan mengkopikan nilai value dari actual parameter ke formal parameter function, sehingga perubahan nilai pada function tidak mempengaruhi nilai asli pemanggilnya. Jadi perubahan di times ini nggak akan mempengaruhi nilai times di sini. Gitu. Waktu ini di sini 100, times-nya itu 100. Tapi waktu dia keluar ada di sini, times-nya itu tetap 100. Kan ini di print ya, times is. Jadi nilainya tetap sama kayak ini 0. Tapi kalau yang si count, ini kan pass by reference. Passing parameter tipe referensi merupakan pengiriman parameter yang dilakukan dengan mengkopikan alamat atau memory address. Jadi dia itu ngubah nilainya sampai ke memory address-nya. Jadi waktu di memori dia benar-benar udah berubah. Jadi waktu dia udah keluar dari metode ini, ya dia keluar dari function ini, nilainya juga ikut berubah. Waktu awal 1, count-nya 1, tapi waktu udah keluar nilainya udah 101 dan di memori juga 101. Makanya dia ikut keluar, dia ikut berubah juga jadi 101. Gitu. Apakah membingungkan? Apakah ada pertanyaan? Mungkin masih bingung bedanya passing tipe primitif sama passing tipe referensi. Pokoknya yang referensi tadi itu ngubah sampai ke memory address. Jadi waktu dia keluar dari fungsi tersebut, nilainya ikut berubah juga. Ini mungkin lebih ke alpro sih, yang pass by reference, pass by value. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aku lanjut ya kalau nggak ada. Nah, ini kita buat diagram UML. Kita disuruh buat PBO gitu dari awal. Kelas saham mengikuti contoh kelas circle. Rancang kelas bernama saham yang berisi data simbol bernama simbol yang bertipe string. Nah, jadi kita buat diagram UML-nya dulu. Kan data simbol, berarti dia atribut.
Ini kelas bernama saham, ini kelas sahamnya. Kelas saham, ini kelas saham. Terus data simbol saham bernama simbol saham yang bernama simbol yang bertipe string. Namanya simbol, tipenya string. Nah, ini maksudnya minus ini private. Terus data nama, atribut juga kan karena data. Bernama nama, ini namanya nama. Terus tipenya string. Terus data harga saham untuk hari sebelumnya bernama prior closing price yang bertipe double. Tipenya double. Modifiernya private, namanya prior closing price. Terus ini data harga saham saat ini bernama current price yang bertipe double. Nah, maksudnya ada kan ini data harga saham hari ini, artinya nggak berubah gitu. Nanti di setiap saham harganya itu juga tetap, karena ini harga saham saat ini. Nah, ini udah atributnya, kan data ini udah atribut. Sekarang ke konstruktor. Sebuah konstruktor yang membuat objek saham dengan simbol dan nama yang ditentukan. Simbol dan nama ditentukan. Artinya, kita punya parameter. Wait. Oh, ini konstruktornya itu nggak ditulis di diagram UML-nya. Nah, jadi konstruktor saham kan nggak ada di sini. Soalnya ini tuh isinya cuma metode aja. Jadi kita langsung ke metodenya. Metode bernama getChange% yang mengembalikan persentase perubahan dari prior closing price ke current price. Nah, ini metode bernama getChange%. Ini metode karena ini ini plus ini maksudnya itu public. Metode bernama getChange% yang mengembalikan persentase perubahan dari prior closing price ke current price. Ini double aja ya, biar nggak ada ketentuan sih sebenarnya, tapi biar lebih aman mungkin ada koma-komanya jadi pakai double. Terus metode getter and setter untuk data yang ditentukan. Nah, ini kan ada beberapa atribut ya, 1, 2, 3, 4, tapi yang current price ini static. Terus ini ada simbol nama prior closing price, berarti set simbol, set nama, set prior closing price. Ini setnya ada 4, karena ini juga ada 4 data. Terus kita method get juga. Kasih method get. Ini habis set kan ada get. Get simbol, get nama, get prior closing price. Kalau set ini void, kenapa kok void? Karena kita itu nggak mengembalikan nilai apa-apa. Jadi ini ada parameter string, kan set simbol ini string. Jadi ini simbol string, terus keluarannya itu nggak mengeluarkan nilai balik apapun, jadi void. Ini set nama juga sama, karena ini nama string, jadi ini string, dan karena nggak mengembalikan nilai apapun, jadi void. Tapi kalau get ini nggak ngasih parameter apapun, tapi nilai baliknya nanti string. Get simbol kan string. Jadi ini nanti mengembalikan nilai string. Returnnya itu string. Get nama juga, returnnya nanti string. Kalau get prior closing price, karena ini jadi double, jadi returnnya nanti juga double. Nah, ini diagram UML-nya. Sekarang kalau kodenya gimana? Langsung aja ya, mungkin di IntelliJ-nya. Ini yang error, aku kasih komen dulu. Oke. Ini kan nama kelasnya saham. Di kelas saham, punya atribut tadi
atributnya simbol, string, minus berarti dia private. Private, string, simbol. Ini atribut pertama. Atribut kedua nama. Nama. Terus atribut ketiga private double prior closing price. Nah, ini statik yang keempat. Private static double current price. Current price. Oke. Ini kan atributnya udah ya. Jadi sekarang ke konstruktor. Konstruktornya saham Nah, ini kita baca lagi di soalnya. Sebuah konstruktor yang membuat objek saham dengan simbol dan nama yang ditentukan. Jadi simbol sama namanya itu ditentukan. String, simbol, koma, nama. String, nama. Oke, berarti this dot simbol sama dengan simbol this dot nama sama dengan nama. Oke, udah buat konstruktor, sekarang ke metodenya. Ini tadi kan ada beberapa ya. Get, change percent, set prior, set current price, set simbol, set nama. Sekarang buat set. Sebenarnya di IntelliJ itu udah dipermudah gitu. Ini dikasih langsung kita enter aja udah keluar. Ini set current price, berarti ini double current price. Kita lihat diagram UML-nya. Ini kan set current price. Ini double, current price double. Parameter di dalamnya itu double, namanya current price. Ini udah sama kan? Terus ini public, udah sama juga. Udah static juga kan? Ini ada garis bawahnya itu static. Terus ini juga void, udah sama juga kan? Oke, ke set selanjutnya. Set nama, ini juga sama. Ini set nama, terus parameternya string nama, void juga. Udah tinggal di enter aja sih. Dari IntelliJ-nya itu udah ada. Set simbol. Terus set apa lagi ya? Set prior closing price. Sekarang udah setnya, get-nya. Get current price. Nah, ini get current price. Nggak ada sih ya di soal. Get current price, apakah disuruh ya? Bernama get change percent. Oke, nggak apa-apa, bis. Karena ini juga ada current price-nya, jadi kita kasih juga get current price. Terus get apa lagi? Get simbol. Terus get nama. Ini udah sesuai kan sama UML-nya. Ini get change percent, nggak ada parameter apapun. Oke, change percent itu kita buat sendiri. Public double, karena ini nilai baliknya ini double kan. Jadi ini double get change percent.
Ini return. Ini ada rumusnya gitu, cara mencari persentase perubahan. Jadi rumusnya current price dikurangi current price dikurangi prior closing price ini harga penutupan saat ini, terus dibagi harga penutupan saat ini dikali 100. Nah, ini emang rumusnya gitu, rumusnya dari rumus persentase perubahan sahamnya. Oke, change percent udah, set prior, set tadi juga udah, set simbol udah, set nama udah, get simbol string ini kan ya, get simbol string, ini nge-return simbol bertipe string. Nah, ini kan get simbol. Get simbol di sini juga nilai baliknya string, jadi ini juga string. Terus public kan. Terus nggak ada parameter apapun. Get simbol, kosongkan ini parameternya juga sama. Jadi disamain sama diagram UML-nya. Berarti kan udah semua ya yang ada di sini. Jadi kita tinggal buat main metodenya aja. Nah, perintahnya apa? Gambar diagram UML, terus tulis program, terus membuat objek saham dengan simbol HKN. Kita buat objek saham dengan simbol saham HKN, nama hartaku, dan harga penutupan sebelumnya sebesar 34,5. Tetapkan harga baru saat ini ke 34,35 dan tampilkan persentase perubahan harga. Jadi yang ditampilkan persentase perubahan harga. Yang ini. Change apa tadi? Get change percent. Jadi kita nanti tampilkan ini. Kita buat kelas lagi. Ini buat main metodenya. Saham. Nah, kalau dibuat tesnya ini, kita panggil main metodenya dulu. Kan tadi nggak ada ya, nggak ada main metodenya, langsung ke atribut, ke konstruktor. Nah, kita panggil main metodenya dulu supaya bisa di running. Nah, ini tadi kan buat objek, nama objek HKN, terus nama hartaku. Buat objek saham membuat objek saham dengan simbol saham. Ini parameternya string simbol, string nama. Nah, simbolnya kan tadi HKN terus nama hartaku. Jadi di sini simbol HKN, nama hartaku. Kita udah buat objek kan ya. Sekarang ini harga penutupan sebelumnya sebesar 34,5. Harga penutupan sebelumnya itu berarti set prior closing price. Yang ini deh, set prior closing price. Ya benar, ini set prior closing price. Ini sesuai soal ya. Set itu berarti kita ngasih nilainya gitu, menetapkan nilainya. Harga penutupan sebelumnya set 34,5. Udah. Nah, ini di soal juga ada tetapkan harga baru saat ini 34,35. Harga baru itu current price, current saat ini. Saham berarti kita panggil saham. Ini yang mungkin bingung saham ini kenapa kok saham ini saham semua ya. Jadi aku ubah aja. Ini saham satu, ini artinya objek.
Kalau saham doang itu kelas. Ini objeknya, berarti kita set current price. Karena di soal nggak ada berarti belum aku buat. Oh, karena ini statik ya. Jadi kita pakai itunya aja. Kita panggil kelasnya aja langsung. Jadi ini saham set current price. Nah, 34,35. Paham kan ya ini kenapa kok saham satu ini saham. Jadi yang saham satu itu kelas, itu objek. Kalau saham biasa itu kelas. Nah, jadi yang kelas ini manggil set current price, soalnya set current price ini statik. Set current price kan statik. Tapi yang set prior closing price ini nggak statik, jadi dia dipanggil objek. Oke, udah. Kita lihat lagi soalnya. Dan tampilkan persentase perubahan harga. Saham 1 get change percent. Tapi karena ini kan tadi cuma nge-return ya. Get current price ini kan cuma nge-return, nggak nge-print. Jadi kita dulu solve. Udah. Kalau mau jelas dikasih kata-kata gini juga boleh. Nah, ini udah berarti outputnya get change percent ini tadi ya ini. Itu perubahan. Berarti sahamnya perubahan saham hari ini tuh minus 0,4% gitu. Itu tadi cara dari awal kita buat kelas terus buat objek juga. Apakah ada yang ditanyakan mungkin? Atau masih bingung cara buat gimana? Ini kecepatan nggak ya tadi aku ngasih contohnya? Gimana teman-teman? Dari Geraldo sendiri katanya enggak kecepatan. Oh, oke. Udah sih, itu aja sih kalau PBO, gampang kan ya. Kalau di set juga bisa saham 1. Nah, ini udah jelas, enak gitu kalau di IDE-nya tuh udah dikasih tahu ini bisa manggil fungsi apa aja gitu. Gimana teman-teman? Apakah ada yang dibingungkan? Permisi Mbak, mau tanya. Ya. Itu yang bersama setter itu buat privat aja ya Mbak ya?
Iya. Gimana? Getter sama setter itu loh. Itu buat apa ya, Mas? Yang Oh, aja ya. getter sama setter dibuat apa? Ya. Gimana? Gimana? Bisa chat aja. Halo, bisa diulang lagi nggak pertanyaannya tadi? Mungkin tadi si Aquila bisa tulis di chat ya, kalau soalnya tadi agak nggak denger sih, agak berat mikrofon. Getter and setter itu khusus buat write and read yang private aja kah, Mbak? Kalau di sini ya, di PPT-nya Bu Dwi itu lebih baik itu pakai private emang. Jadi getter and setter itu di konsep enkapsulasi ini sebenarnya. Tapi itu kembali lagi ke program kamu, perlu apa enggak. Kalau emang nggak perlu buat get juga nggak apa-apa. Mungkin apa ya, misal variabel tersebut itu nggak begitu dipakai gitu loh. Jadi kamu setnya set itu kan juga bisa kan waktu kita buat objek. Waktu kita buat objek ini kan bisa di set di sini kan sebenarnya, di sini. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kamu. Tapi kalau di konsep encapsulation itu misal kamu sekarang lagi masuk di materi ini terus ada tugas encapsulation, saranku pakai get sama set. Tapi kalau penggunaan aplikasi ya, penggunaan waktu kita ngoding-ngoding gini, kalau aku sih menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bisa di set waktu di pembuatan objek, nggak perlu pakai itu, menurutku nggak apa-apa. Gitu. Gimana? Kalau get juga sih, misal ada kamu buat lingkaran kan ada radius. Nah, di radius itu kan mungkin kamu mau cari luasnya. Kan kamu nggak penting lah radius itu buat apa. Aku pengen tahu luasnya aja lah. Jadi nggak perlu get radius itu nggak apa-apa. Oke. Ini aku juga ngambil dari PPT-nya Bu Dwi sih sebenarnya. Tadi yang awal-awal. Gimana teman-teman yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Aku balikin ke Rifan wis kalau nggak ada yang tanya. Oke, halo. Gimana, apa udah nggak ada yang ditanyain teman-teman? Oke, karena sepertinya nggak ada, mungkin bisa aku cukupkan ya. Oh ya, sebelum itu yang belum absen tolong ya, absen dulu. Saya tak kira. Kita. Oke. Aku mau itu aja sih, mungkin kasih kayak contohnya kenapa kita butuh kayak OOP ini, masa OOP, dan gunanya itu kayak gimana. Kita share screen ya.
Oke, kelihatan nggak ini? Iya, kelihatan. Oke, bentar ya. Nah ini kan aku sekarang itu punya job desk buat bikin game ya, game semifinalnya Omits. Nah itu aku itu ngerjain di JavaScript sih, tapi sama aja sebenarnya. Aku itu gunain library namanya Kabum.js buat bikin gamenya itu lebih gampang. Nah kan aku nggak pengen bikin gamenya itu codingannya dari nol, dari kayak harus nulis misal aku bikin lingkaran gitu, circle. Bahkan ini pun pakai metode, ini pun dia ini pakai dari punyanya JavaScript sendiri gitu. Jadi itu juga salah satu contoh OOP. Kita nggak tahu gimana mereka bikin circle ini, tapi ya kita tahu kalau kita manggil ini nanti dapat lingkaran gitu. Nah ini contohnya aku bikin pakai library ini buat khusus buat bikin game gitu. Nah itu aku tinggal pakai aja fungsinya di sini. Misal ada function add, ya udah ini, atau nggak ngerti di dalam add ini dia kodenya kayak apa, nggak ngerti. Pokok aku tahu kalau dia gunanya buat menambahkan sesuatu. Ya udah berarti di sini aku tinggal pakai function add. Di sini add. Di add ini dia ada beberapa parameter dikasih di sini. Nah ini ada beberapa parameter yang perlu dimasukin. Ya udah tinggal dimasukin aja. Jadi aku nggak perlu tahu di belakangnya add ini dia ngapain. Yang penting aku pengen menambahkan suatu objek, ya udah aku tinggal masukin parameternya apa aja gitu. Nah, ini kalau aku run, ini belum jadi sih. Ini masih in progress. Nah, dia nanti bisa jadi game kayak gini. Jadi gunanya itu tadi, kita pengen membuat sesuatu tapi nggak dari nol gitu. Jadi kita tinggal pakai metode-metode yang ada di luar sana untuk mempermudah ya cara membuat semua hal sih. Nggak tertutup untuk bikin aplikasi aja, kayak di data science gitu. Dia kan kemarin pas pertemuan kemarin itu pernah pakai kayak ini scikit. Nah, scikit-learn, kalau machine learning kita pakai scikit-learn buat gunakannya itu. Nah, kita butuh kayak metode, misal kita butuh one hot encoder method. Nah, kita nggak tahu di dalam one hot encoder itu kodenya seperti apa, tapi kita butuh pakai aja. Kita butuh ini buat nganalisa data kita itu. Jadi nggak perlu ribet-ribet bikin kode dari nol, kita tinggal pakai aja untuk mempermudah pemrograman gitu. Ya, ini aja sih. Apa ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Kamu mau jelasin aja terus ngomong. Ya, nambahi pertanyaannya tadi. Aku nggak ada private-nya. Jadi kalau yang protected atau public itu nggak apa-apa sih pakai set sama get. Kalau aku baca di PPT-nya Bu Dwi itu ya, wait, aku share screen. Apakah udah kelihatan? Ini pemanggilan data secara langsung dihindari. Jadi aku nggak tahu ya alasannya kenapa. Mungkin data itu kan ya hal yang sesuatu yang sensitif. Kalau benar-benar kita membuat aplikasi itu pemanggilan data secara langsung dihindari. Jadi pakai get aja. Tapi kalau misal emang nggak penting ya nggak apa-apa, nggak usah set get semuanya. Yang perlu aja biar nggak banyak-banyakin memori juga. Udah itu aja. Terima kasih atas. Ya itu tadi. Apa ada lagi yang perlu ditanyakan? Enggak, saya tutup. Kita tunggu sampai 847 ya. Oh, udah 848 tuh.
yaitu seperti kata WK, pakai getter setter itu kalau kelasnya private, datanya itu private. Nah itu kita pakai getter setter biar ngubahnya nggak sembarangan. Itu buat kayak ya itu sih keamanan data juga biar nggak bisa dirubah-rubah sembarangan. Nah kalau misal datanya itu nggak butuh di privatein ya udah nggak usah getter setter nggak apa-apa. Seperti itu. Makasih WK. Oke, karena udah 848 dan ya nggak ada yang perlu ditanyain ya. Ya sama-sama. Oke, berarti aku tutup aja. Terima kasih teman-teman udah datang. Mungkin sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, sudah dapat dicukupkan. Makasih Arya udah datang. Sudah boleh live kalau mau live. Oke. Oh iya.